Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 179. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah fenomena alam secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama muncul pada saat kelahiran pil tingkat tinggi yang memunculkan pil petir. Kedua, saat seseorang naik ke level kekuatan tertentu yang sangat langka. Dan yang ketiga, saat lahirnya teknik Dao atau metode Qi kelas Tian. Di langit sekte bunga saat ini tidak ada bau pil. Dan menurut tetua pertama, level kekuatan Xiaoyan juga tidak memungkinkan untuk bisa menarik fenomena alam. Maka dari itu, tetua pertama hanya bisa menebak bahwa fenomena ini muncul karena kelahiran teknik Dao atau metode Qi kelas Tian. Sambil memandang ke tempat Xiaoyan berada, tetua pertama pun mengatakan, bocah ini sebenarnya telah membuat metode Qi kelas Tian atau teknik Dao-nya sendiri. Tidak heran, dia bisa menjadi murid dari Yao Chen, bakatnya benar-benar langka. Selain terkejut, tetua pertama juga merasa cukup senang karena Xiaoyan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yunjun, maka sesuatu seperti ini juga akan menguntungkan bagi sekte bunga. Hal itu pun membuat tetua pertama mengatakan pencapaian masa depan Xiaoyan pasti akan sangat luar biasa. Hubungan baiknya dengan Yunjun akan sangat bermanfaat bagi sekte bunga ini. Kakak, pilihanmu menyerahkan sekte ini pada Yunjun memang tidak salah. Tatapan mata seluruh murid dari sekte bunga melihat ke arah langit. Fenomena ini membuat mereka tercengang dan tiba-tiba saja, boom! Ledakan kembali terdengar dari tempat Xiaoyan berada. Tubuhnya sekarang telah melesat tinggi menuju langit. Pandangan mata Xiaoyan juga terlihat terkejut ketika dia melihat fenomena yang tidak biasa. Xiaoyan yang tampak memahami sesuatu kemudian melambaikan tangan. Riak energi spiritual pun menyebar. Awan badai yang berputar di langit dalam sekejap saja langsung berhenti dan secara perlahan mulai menghilang. Hal tersebut membuat sinar matahari kembali bersinar di tempat ini. Xiaoyan melihat pada telapak tangannya sendiri lalu berkata, apakah ini adalah akibat evolusi dari mantra api yang telah berubah menjadi metode Qi kelas Tian? Dia memejamkan mata dan mulai memeriksa pada bagian dalam tubuhnya. Xiaoyan mencoba mengaktifkan mantra api dan tiba-tiba saja energi alam dalam radius 1000 kaki telah bergerak menuju Xiaoyan dan kemudian masuk ke dalam tubuhnya melalui penyaringan dari api surgawi. Hal tersebut benar-benar menjadi energi murni yang tersebar di dalam tubuh Xiaoyan. Peningkatan Dao Qi di dalam tubuh Xiaoyan juga terasa 10 kali lipat lebih cepat dari biasanya. Xiaoyan cukup terkejut sekaligus senang dengan hal ini karena jika kehabisan Dao Qi dalam penggunaan api teratai pemusnahan, dia tidak harus bergantung kembali pada pil obat. Namun sebaliknya, tinggal mengaktifkan mantra api dan Dao Qi di dalam tubuhnya akan terisi kembali. Dengan hal seperti ini, Xiaoyan yakin mampu menghadapi Tianxun ke-9 dan juga ke-8. Xiaoyan terdiam sejenak, kemudian mengatakan, mantra api sekarang bisa dianggap sebagai metode Qi peringkat rendah dari kelas Tian. Lebih tepatnya, setengah langkah menuju Tian. Karena ada desas-desus mengatakan bahwa metode kelas Tian sendiri sebenarnya akan mampu menyerap energi alam dalam radius lebih dari 1000 kaki, yang kemudian bisa digunakan untuk tubuh penggunanya. Dari apa yang telah aku aktifkan sebelumnya, memang memiliki beberapa celah. Xiaoyan tidak menyangka hanya dengan gabungan dari api tulang dingin, mantra api sudah menjadi setengah Tian. Bagaimana jika digabungkan dengan api surgawi berperingkat 5 besar? Xiaoyan terdiam sejenak, lalu berkata, kekuatanku saat ini juga sudah berada di bintang 4 dosun. Meski peningkatannya tidak sesuai harapanku, namun sudah cukup memuaskan. Sepertinya aku harus menelan api surgawi yang berada di peringkat 5 besar jika aku ingin menaikkan level kekuatan dengan pesat. Memikirkan hal ini saja membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya karena api surgawi adalah sesuatu yang cukup langka, apalagi hal itu berperingkat 5 besar. Dengan levelnya saat ini, jika ditambahkan dengan 3 perubahan misterius api surgawi, Xiaoyan cukup yakin bisa melawan ahli tingkat tinggi yang membuat dirinya tersenyum sambil mengatakan, lupakan soal Yao Hua Liangjun. Bahkan jika aku bertemu dengan Tianxun ke-9, aku pasti bisa melawannya tanpa harus kabur. Ketika Xiaoyan sedang melamun tentang hal ini, tiba-tiba saja Yunjun muncul lalu berkata, Xiaoyan, sampai kapan kau akan melamun di sini? Xiaoyan segera menoleh, dirinya tersenyum dan langsung memegang kedua tangan Yunjun. Sontak hal tersebut membuat Yunjun cukup kaget, raut wajahnya memerah dan dia pun berkata, Xiaoyan, bisa tidak kau tidak melakukan hal ini di depan umum? Apa kau ingin membuatku merasa malu di hadapan banyak orang?
Xiaoyan cukup kaget dengan ucapan Yunjun. Dirinya pun menjawab, "Aku hanya ingin melihat segel doki yang ada di dalam tubuhmu." Yunjun merasa cukup malu karena sudah salah paham. Tangannya yang menegang tiba-tiba saja menjadi rileks di dalam genggaman tangan Xiaoyan. Tidak ingin basa-basi lagi, Xiaoyan segera menutup matanya dan kemudian memasukkan energi spiritual ke dalam tangan Yunjun. Hal tersebut membuat Yunjun sedikit mendesah. Tidak lama kemudian, Xiaoyan membuka matanya dengan raut wajah penuh kejutan. Dia berkata, "Berdasarkan apa yang dikatakan oleh guru, Nenek Hua seharusnya adalah Dosun bintang 8 atau bintang 9. Doki yang benar-benar kuat, bahkan mampu melenyapkan seorang Dosun biasa." Xiaoyan melepaskan tangan Yunjun dan dia berkata kembali, "Nenek Hua itu memang sangat berhati-hati. Segel yang dia tempatkan di dalam tubuhmu terlalu kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, tingkat penyerapanmu pasti tidak terlalu cepat." Yunjun hanya bisa mengernyitkan alisnya kemudian mengatakan, "Kau juga menyadari jika segel itu terlalu kuat. Dengan kekuatanku, cukup mustahil bisa mematahkan segel itu. Yang bisa aku lakukan hanyalah menyerap doki yang merembes dari dalam segel. Meskipun begitu, kecepatan dari latihanku jauh lebih cepat jika dibandingkan sebelumnya." Wajah Xiaoyan menjadi cukup serius ketika dia mengatakan, "Lebih aman lagi jika kau menyerap semua doki ini secepat mungkin. Jika nanti kau bertemu dengan orang kuat yang cukup merepotkan, kemungkinan mereka akan merebut segel itu dan mengeluarkan secara paksa dari dalam tubuhmu. Hal ini sangat berbahaya." Yunjun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia setuju dengan Xiaoyan. Namun dia juga tidak mampu berbuat apapun pada segel yang telah dibuat Nenek Hua. Tiba-tiba saja Xiaoyan tersenyum lalu berkata, "Tenang saja, serahkan masalah segel itu padaku dan aku akan membantumu sebelum aku pergi. Jika tidak, maka diriku ini tidak akan bisa tenang dan terus mengkhawatirkan dirimu." Sebuah emosi yang tidak karuan pun bergejolak di dalam hati Yunjun mendengar ucapan dari Xiaoyan. Namun dia tahu kekuatan adalah segalanya, maka Yunjun tidak menolak bantuan dari Xiaoyan. Dia menekan gejolak di dalam hatinya dan hanya menganggukkan kepala sambil mengatakan, "Xiaoyan, terima kasih banyak." Xiaoyan berkedip penuh godaan. "Apakah perlu kau berterima kasih padaku?" Ucapan ini sekali lagi membuat Yunjun kaget, namun dia akhirnya tersenyum dengan cukup manis. Memang pesona Tante Yunjun ini benar-benar the best. Kalau lagi senyum, mirip sama Tante Ernie. Selanjutnya tatapan mata Xiaoyan melihat pada semua orang dari sekte bunga. Dia cukup menyesal telah membuat keributan hari ini. Secara khusus, Xiaoyan langsung meminta maaf pada tetua pertama. Hal itu pun disambut dengan baik. Semua orang pun bubar. Namun kemunculan dari fenomena aneh yang terjadi masih menjadi trending topik di sekte bunga ini hingga 3 hari berikutnya. Setiap kali murid-murid dari sekte bunga melihat Xiaoyan, tatapan mata mereka penuh dengan kekaguman. Jika tidak punya rasa malu, mungkin cewek-cewek ini akan langsung meminta bibit. Tatapan mata seperti itu jujur membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman dan memilih untuk berdiam diri di dalam kamarnya. Di hari berikutnya, Yunjun dan juga Xiaoyan pun berduaan di dalam kamar Yunjun. Karena hari ini, Xiaoyan akan membantu Yunjun melepaskan masalah segel di dalam tubuhnya. Keduanya duduk di kasur yang cukup empuk. Sambil menatap Yunjun, Xiaoyan berkata, "Aku akan dengan paksa memberikan garis retakan di segel itu supaya dirimu bisa lebih mudah melakukan penyerapan doki. Mungkin hal ini akan sedikit menyakitkan, jadi sebisa mungkin tahanlah." Yunjun hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan raut wajah yang memerah. Dirinya merasa telah salah memilih lokasi ini. Kenapa juga harus membawa Xiaoyan ke dalam kamar pribadinya? Kayak mau tanam benih aja. Seolah tahu apa yang dipikirkan oleh Yunjun, membuat Xiaoyan hanya tersenyum penuh dengan godaan. Karena dia tidak ingin memikirkan hal lain. Meskipun lokasinya sangat mendukung, Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam dan memfokuskan pikirannya. Api ungu coklat dengan sedikit garis putih pun telah muncul di ujung jarinya yang membawa hawa panas luar biasa. Hal tersebut langsung ditekan dan dimasukkan ke dalam tangan Yunjun. Tiba-tiba saja hawa panas dari 4 api surgawi itu langsung membakar baju bagian punggung dari Yunjun yang kali ini punggungnya langsung terlihat cukup mulus. Wajah Yunjun terkejut merasakan baju yang ada di punggungnya telah lenyap. Namun Xiaoyan hanya memandangi Yunjun lalu mengatakan, "Fokuslah, lindungi pembuluh darahmu dengan doki, dan aku akan berusaha merobek segel yang ada di tubuhmu." Yunjun hanya bisa menganggukkan kepala kemudian memejamkan mata dan mengalirkan seluruh doki untuk melindungi pembuluh darahnya. Tangan Xiaoyan pun meraba punggung dari Yunjun
Gelombang demi gelombang api yang sangat panas dialirkan ke dalamnya. Suhu yang luar biasa panasnya membuat Yun Yun bersusah payah mengedarkan doki untuk memberikan perlindungan pada pembuluh darahnya. Kendali Xiaoyan terhadap api surgawi cukup baik. Energi api pun kali ini telah sampai pada tempat segel di tubuh Yun Yun berada. Dia segera berteriak dan memberikan tekanan. Pada akhirnya, pem! Kekuatan api pun bertabrakan dengan segel yang membuat tubuh Yun Yun bergetar. Dia pun merasakan sakit luar biasa. Wajah Xiaoyan terlihat muram karena kekuatan segel ini benar-benar di luar dugaan dan tidak mudah untuk dirobek. Dengan kekuatan Xiaoyan, sangat mustahil untuk bisa menghancurkan seluruh segel. Selain itu, jika segel ini benar-benar dihancurkan, maka doki di dalamnya akan keluar dengan bebas. Hal tersebut juga akan sangat berbahaya yang bahkan bisa menghancurkan tubuh Yun Yun. Sekali lagi Xiaoyan menambahkan kekuatan pada api surgawi dan akhirnya peng peng peng. Benturan demi benturan pun terjadi. Raut wajah Yun Yun semakin terlihat kesakitan sampai dia menggertakkan giginya. Xiaoyan yang kesulitan untuk merobek segel. Dia pun berkata, "Aku tidak percaya bahwa diriku tidak bisa memberikan robekan pada segel ini." Dia langsung menghirup nafas dalam-dalam. Sekali lagi menambahkan kekuatan pada api surgawi. Dan kekuatan api yang cukup padat kembali dimasukkan ke dalam tubuh Yun Yun. Yang pada akhirnya, pung! Yun Yun langsung memuntahkan darah segar. Wajahnya terlihat sangat pucat. Namun aura di dalam tubuh Yun Yun tidak melemah. Sebaliknya itu malah semakin menguat. Karena Xiaoyan berhasil memberikan sedikit robekan pada segel yang ada di dalam tubuh Yun Yun. Xiaoyan juga terkena serangan balasan yang membuat tangannya langsung dilepaskan dari tangan Yun Yun. Dia cukup terkejut yang langsung menghindar dari Yun Yun sambil berkata, "Sungguh doki yang mengerikan." Mata Yun Yun yang tertutup tiba-tiba saja terbuka dan akhirnya, pum! Doki yang luar biasa menyembur keluar dari dalam tubuhnya dan langsung menghancurkan meja serta kursi yang ada di dalam kamar ini. Kegembiraan pun muncul di raut wajah Yun Yun. Dia sontak mengatakan, sebenarnya segelnya telah berhasil dirobek. Dengan penuh kegembiraan, Yun Yun buru-buru melihat pada Xiaoyan. Namun kali ini, Yun Yun cukup terkejut ketika melihat ekspresi di wajah Xiaoyan terlihat cukup aneh. Hal ini membuat Yun Yun buru-buru menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya sendiri yang ternyata ledakan doki sebelumnya dari dalam tubuh Yun Yun benar-benar telah menghancurkan seluruh pakaian yang ada di tubuhnya. Kali ini Yun Yun benar-benar dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai pakaian apapun yang seolah telah siap untuk ditanami bibit unggul. Sadar akan dirinya yang telah telanjang bulat, Yun Yun buru-buru menarik selimut yang ada di dekatnya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dia pun memelototi Xiaoyan, kemudian mengatakan, "Kenapa kau masih melihatku dengan cara seperti itu?" Diteriaki seperti ini membuat Xiaoyan langsung sadar dan pura-pura terbatuk. Xiaoyan lalu berkata, "Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kau sendiri yang telah menghancurkan pakaianmu." Yun Yun hanya terdiam dengan raut wajah memerah. Tidak disangka momen ini membuat Xiaoyan bisa melihat tubuhnya yang telanjang bulat. Namun Xiaoyan masih mengelak seolah-olah dia tidak bersalah di dalam insiden ini. Tidak ingin terus-menerus dalam keadaan yang canggung, Xiaoyan pun mengubah topik pembicaraan dengan bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Yun Yun dengan ketus menjawabnya, "Aku baik-baik saja. Garis retakan sudah bisa aku rasakan di dalam segel saat ini. Cukup banyak doki yang mengalir keluar. Namun hal tersebut masih dalam tahap wajar untuk bisa aku serap." Xiaoyan hanya mengangguk. "Baguslah kalau begitu. Doki yang ditinggalkan oleh nenek Hua itu terlalu menakutkan. Jika kau bisa menyerap sepenuhnya, mungkin dirimu akan bisa mencapai level nenek Hua dalam sekejap. Selain itu, kau masih muda dan memiliki banyak waktu. Di masa depan nanti, mungkin kau akan memiliki peluang untuk bisa sampai ke tahap Daozeng." Yun Yun cukup kaget dengan hal ini, namun dia segera menggelengkan kepalanya. Sudah cukup bagus untuk berada di tahap Daozun, dan Yun Yun tidak pernah bermimpi untuk bisa berada di tahap Daozeng. Sambil melihat raut wajah Yun Yun, Xiaoyan pun mulai memberikan godaan. "Aku memiliki banyak musuh di dataran tengah ini, dan mereka semuanya sangat kuat serta ganas. Jika nanti kau bisa menjadi seorang elit Daozeng, maka diriku bisa bersembunyi di belakang tubuhmu." Yun Yun hanya memandangi Xiaoyan ketika dia bercanda. Meskipun Xiaoyan mengatakan hal itu, Yun Yun tahu Xiaoyan bukanlah orang yang suka bersembunyi.
Semua orang hanya bisa melihat kejayaan Xiaoyan yang sekarang. Namun Yun paham kerja keras macam apa yang dilakukan oleh Xiaoyan hingga dirinya bisa mencapai tahap ini. Yun tiba-tiba saja tersenyum lalu berkata, "Aku akan fokus dalam penyerapan doki dari nenek Hua sesegera mungkin dan secara perlahan aku akan mengendalikan sekte bunga." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya suasana di dalam ruangan ini menjadi cukup sunyi. Xiaoyan dan Yun mereka berdua saling berpandangan serta menunjukkan emosi masing-masing. Namun sebelum adegan cocok tanam terjadi, Xiaoyan si manusia suci pun terbatuk dan memecahkan suasana panas ini. Dirinya mengeluarkan botol giok berisi beberapa pil dengan energi api yang kemudian memberikan pada Yun sambil mengatakan, "Ini adalah pil pemanggil api yang telah kubuat. Masing-masing dari pil ini memiliki kekuatan dari api surgawi. Makanlah ketika kau ingin melakukan penyerapan doki. Hal itu akan sangat membantu kecepatan penyerapanmu. Di saat yang sama, doki yang telah kau serap juga akan berubah menjadi sangat murni." Yun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya Xiaoyan mengatakan, "Aku mungkin akan pergi esok hari. Jika kau menemui masalah yang tidak bisa kau tangani, datanglah ke pavilion bintang jatuh dan mencari diriku." Yun cukup terkejut. "Apa? Kau akan pergi besok?" Xiaoyan pun menjawab dengan serius, "Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika tidak, maka aku khawatir keberadaanku akan menarik perhatian dari aula jiwa. Jika hal ini terjadi, maka sekte bunga juga akan terlibat." Meskipun terasa berat berpisah dengan Xiaoyan, Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah Xiaoyan, kau harus berhati-hati." Xiaoyan pun berdiri dari hadapan Yun. Dia berbalik dan kemudian keluar dari kamar ini. Sementara Yun hanya bisa melihat ke arah Xiaoyan yang keluar sambil bergumam, "Sudah bertahun-tahun, tapi aku masih tidak bisa menghilangkan perasaan ini. Karena aku tidak bisa lari darimu, maka aku akan mencoba yang terbaik untuk berdiri di sampingmu, Xiaoyan." Awalnya Yun pergi ke dataran tengah supaya dia bisa melupakan Xiaoyan. Namun nyatanya, selama bertahun-tahun ini perasaan itu tidak pernah menghilang. Xiaoyan tetap berada di dalam hati dan juga pikiran Yun. Maka dari itu, dia yang sekarang tidak ingin menolak perasaan ini dan akan mencoba yang terbaik untuk membantu meringankan beban Xiaoyan. Keesokan harinya Xiaoyan dan juga Xinglin ditemani dengan Yun. Mereka menemui tetua pertama untuk berpamitan. Hal ini membuat tetua pertama cukup kaget. Dia sebenarnya masih ingin Xiaoyan berada di tempat ini untuk beberapa hari ke depan. Namun karena Xiaoyan sudah memutuskan, tetua pertama tidak bisa menahannya. Setelah berpamitan, Xiaoyan dan juga Xinglin pun pamit undur diri. Xinglin segera memanggil piton 9 tanah dalam yang tenang. Dan akhirnya mereka benar-benar meninggalkan sekte bunga untuk menuju pavilion bintang jatuh. Penampilan dari piton raksasa yang terbang di langit menarik perhatian banyak orang yang ada di bawah sana. Dan ini merupakan hari kedua di dalam perjalanan menuju pavilion bintang jatuh. Mata Xinglin melihat ke segala arah kemudian dia berkata, "Tuan muda Xiaoyan, kita sudah keluar dari jangkauan wilayah sekte bunga. Dalam beberapa hari ke depan seharusnya kita akan segera sampai di pavilion bintang jatuh." Xiaoyan hanya mengangguk. Tangannya pun menggosok piton 9 tanah dalam yang tenang. Dan Xiaoyan tiba-tiba teringat dengan Cailin. Dia pun berkata dalam hati, "Cailin, aku ingin tahu apakah di dalam rahimmu benar-benar ada gadis keturunan dari klan Xiaoku." Ketika Xiaoyan memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Xinglin berteriak, "Tuan muda Xiaoyan!" Dengan cukup terkejut, Xiaoyan menjawab, "Ada apa?" Xinglin pun kali ini mengatakan, "Sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Aku tidak bisa merasakan sedikit pun aura dari binatang ajaib." Xiaoyan secara perlahan berdiri. Dia menyuruh Xinglin untuk menghentikan piton 9. Setelah itu Xiaoyan melihat ke arah depan sana sambil mengatakan, "Karena kau telah datang tempat ini, kenapa kau masih bersembunyi? Keluarlah, Yao Hua Liangjun." Ruang kosong yang ada di depan sana pun mulai terdistorsi. Sosok dari Yao Hua Liangjun ini telah muncul bersama dengan 3 tetua yang cukup kuat. Yao Hua pun mengatakan, "Hahaha, Xiaoyan, persepsimu memang cukup bagus. Kau saat ini telah merusak masalah penting dari sekte langit yang mendalam. Apa kau pikir bisa pergi begitu saja? Dan apa kau kira sekte langit yang mendalam tidak berani berbuat apapun hanya karena Yao Zhen berada di tahap Banseng?" Xiaoyan hanya melirik, lalu berkata, "Sepertinya kau sudah menungguku cukup lama. Kupikir ada seseorang yang telah memberitahu dirimu. Jika tebakanku tidak salah, pasti itu adalah Hua Jin dari sekte bunga."
Mata Xiaoyan melihat ke arah hutan yang ada di bawah sana. Tidak lama kemudian sosok gadis telah melesat keluar ke udara yang tidak lain memanglah Hua Jin. Sambil melihat ke arah Xiaoyan dengan penuh emosi, Hua Jin pun mengatakan, "Xiaoyan, kau telah merusak semua rencanaku dan kau harus ganti rugi dengan nyawamu. Adapun si pelacur Yunjun, aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri." Salah satu tetua yang datang bersama dengan Yahua juga langsung berkata, "Xiaoyan, menyerahlah saja dan kembali bersama kita ke sekte langit yang mendalam. Karena kau adalah murid dari Yao Chen, sekte langit yang mendalam pasti akan memperlakukanmu dengan cukup baik. Tapi jika kau menolak, maka tempat ini akan menjadi kuburanmu." Niat membunuh yang besar bisa dirasakan di tempat ini. Xiaoyan yang berdiri di atas piton 9 memandangi kelompok Yahua. Barisan dengan 4 orang bintang 6 dosun cukup mengerikan. Xinglin yang ada di samping Xiaoyan pun mengatakan, "Tuan muda Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan?" Xiaoyan sambil tersenyum tipis, diam jawab, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Sekte langit yang mendalam telah mengirimkan kekuatan besar. Kupikir mereka benar-benar berniat untuk menangkapku." Xiaoyan memandangi kelompok dari Yahua, kemudian berkata, "Namun hanya kalian berempat yang datang. Itu sangat meremehkan diriku." Yahua pun tertawa, "Hahaha, nada bicaramu sangat arogan. Kekuatan api teratai mungkin memang hebat. Tapi jika kita berempat bergandengan tangan, serangan api teratai milikmu tidak akan berguna di mata kami." Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian mengedarkan doki dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat aura perkasa pun melonjak keluar dan membawa hawa panas yang luar biasa. Xiaoyan kemudian berkata, "Apa yang kau ucapkan itu merupakan kasus 1 bulan yang lalu." Ekspresi di wajah dari Yahua menjadi sangat jelek karena terkejut dan dirinya spontan berteriak, "Dosun bintang 4. Tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang hanya dosun bintang 2 saat itu dalam waktu 1 bulan bisa menjadi dosun bintang 4. Jika pelatihan normal, hal ini akan memakan waktu lebih dari 1 dekade. Namun Xiaoyan merupakan kasus yang abnormal." Yahua sambil memandangi Xiaoyan dirinya berkata, penuh dengan keserakahan, "Metode yang dipraktikkan bocah ini cukup aneh. Jika kita bisa menangkapnya hari ini, maka aku bisa memaksanya memberikan metode itu. Dan pencapaianku di masa depan pasti akan sangat bagus. Bahkan di dalam sekte langit yang mendalam, tidak ada yang akan bisa melawanku." Salah satu dari tetua pun berkata, "Hanya dosun bintang 4. Kau masih belum memiliki kualifikasi untuk bisa melakukan apapun yang kau mau di hadapan kita berempat." "Xiaoyan, ini terakhir kalinya aku mengatakan, kau secara sukarela ikut dengan kami, atau kami yang akan memukulmu sampai sekarat dan kubawa secara paksa." Xiaoyan tertawa, "Hahaha, kulitku ini sangatlah tebal, jadi aku memilih cara yang terakhir saja." Tetua itu pun matanya menajam, "Baiklah, jika itu pilihanmu." Dia melirik pada yang lainnya, "Bocah ini sangat licik. Mari kita serang bersama-sama dan tangkap dia secepat mungkin." Yahua serta 2 tetua lain hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Xinglin terlihat serius ketika dia melihat mereka berempat akan bertindak secara bersamaan. Dia melirik Xiaoyan, "Tuan muda Xiaoyan, aku akan menahan salah satu dari tetua itu. Sementara pelacur Hua Jin biarkan ditangani oleh para ahli dari suku pitonku." Setelah mengatakan hal ini, mata Xinglin pun menyala hijau. Banyak para ahli dari suku piton kini telah muncul di udara. Mereka dengan cepat bergegas menuju Hua Jin. Melihat ini, tatapan mata Hua Jin penuh dengan ejekan. Dirinya lalu mengatakan, "Kau benar-benar berani mengeluarkan makhluk rendahan hanya untuk melawanku. Bukankah hal ini sama saja dengan mempermalukan dirimu sendiri?" Karena ahli yang dikeluarkan oleh Xinglin yang terkuat hanya berada di bintang 2 dosun, sementara kekuatan dari Hua Jin berada di bintang 4 dosun. Xinglin tidak peduli dengan ucapan dari Hua Jin. Dia segera membentuk segel. Tiba-tiba saja aura di dalam tubuh Xinglin kini telah menjadi sangat kuat, seolah aura ini berasal dari zaman kuno. Xiaoyan yang ada di samping Xinglin cukup kaget. Tidak menyangka bahwa gadis cantik ini sudah mampu mengendalikan kekuatan dari ular surga kuno di dalam tubuhnya. Xiaoyan juga langsung melambaikan tangan. 11 boneka pun langsung keluar, membentuk formasi, dan kekuatan dari boneka setan bumi semuanya dimasukkan ke dalam tubuh dari boneka setan langit. Dalam sekejap, boneka setan langit memiliki kekuatan bintang 5 dosun yang akan digunakan untuk menahan salah satu tetua. Sementara Xiaoyan sendirian akan melawan 2 orang, yaitu Yahua Liangjun serta tetua yang tersisa. Xinglin menoleh pada Xiaoyan, kemudian mengatakan, "Tuan muda,
aku akan menyerang lebih dahulu. Gadis cantik ini langsung melesat menuju salah satu tetua dari sekte langit yang membuat ekspresi kelompok Yahua kini terlihat cukup kaget. Tetua yang ada di samping Yahua pun mengatakan tidak terduga bahwa sebenarnya gadis cantik ini juga sulit dihadapi. Saudara keempat, aku akan menyerahkan gadis itu padamu. Tetua keempat hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, ini tidak masalah. Dirinya bergerak maju dan langsung muncul di hadapan Xinglin sambil mengeluarkan serangan telapak tangan. Melihat ini, Xinglin pun mendengus dan dia mengeluarkan cahaya hijau dari matanya yang langsung memblokir serangan tersebut. Tetua yang berada di samping Yahua melihat tajam pada Xiaoyan lalu mengatakan, Xiaoyan, aku benar-benar ingin melihat apakah kau bisa melarikan diri dari tangan sekte langit yang mendalamku hari ini. Ingatlah, namaku adalah Tetua Shen Luo Guizun. Dirinya melirik pada Yahua serta salah satu tetua lainnya sambil mengatakan, ayo kita serang bersama-sama. Mereka bertiga pun mengeluarkan doki yang cukup agung dan bergegas melesat ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengeluarkan sayap tulang giok dan menghindar dengan cepat. Dia juga menggerakkan boneka setan langit untuk maju menghadapi salah satu tetua itu. Setelahnya, tangan Xiaoyan membentuk sebuah segel sambil berteriak, 3 perubahan misterius api surgawi, perubahan ketiga. Dalam sekejap, aura di dalam tubuh Xiaoyan pun melonjak dan menjadi Dozun bintang 6. Shen Luo Guizun cukup tercengang ketika melihat hal ini. 3 perubahan misterius api surgawi dari lembah api yang terbakar. Jangan menahan diri lagi. 3 perubahan ini memiliki batas waktu. Ketika dia habis, maka bocah ini tidak akan bisa kabur lagi. Yahua hanya bisa menganggukkan kepalanya, kemudian membuka kipas yang ada di tangannya. Serangan angin yang cukup tajam ditujukan kepada leher Xiaoyan. Melihat serangan yang cukup cepat ke arahnya, Xiaoyan hanya memiringkan kepala dan serangan Yahua kini telah gagal mengenai Xiaoyan. Tangan Xiaoyan terkepal dan akan memberikan tinjuan yang keras. Namun Yahua segera mengangkat kipasnya yang dengan paksa memblokir tinjuan dari Xiaoyan. Api ungu coklat dengan sedikit garis putih pun telah menempel pada kipas Yahua. Hal itu dengan cepat menjalar ke tangan Yahua dan membuat baju yang ada di tangannya langsung terbakar. Hal tersebut membuat Yahua buru-buru mengeluarkan doki yang cukup agung untuk memadamkan api surgawi ini. Yang membuat Yahua cukup kaget adalah ketika dokinya bersentuhan dengan api surgawi milik Xiaoyan. Dengan cepat doki itu langsung membeku dan menjadi butiran-butiran es. Yang kali ini tangan Yahua sebenarnya juga telah sedikit membeku. Dirinya kali ini langsung bergumam, sungguh api yang aneh. Hal ini terjadi sebenarnya karena efek dari api tulang dingin yang sudah digabungkan dengan 3 api surgawi lainnya. Ketika tubuh Xiaoyan sekali lagi hendak menuju Yahua, dirinya pun langsung dihadang oleh Shen Luo yang kemudian melancarkan serangannya sambil berteriak, Xiaoyan, rasakan telapak tangan 9 neraka milikku. Melihat serangan dari Shen Luo, Xiaoyan hanya mengatakan, apa kau pikir aku takut padamu dalam pertempuran 1 lawan 1? Api ungu coklat telah berkumpul pada tinju Xiaoyan. Dia mengayunkannya sambil berteriak, ledakan oktan. Yang akhirnya, pung! Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Tubuh Shen Luo dan juga Xiaoyan bergetar. Lalu mereka terlempar mundur beberapa langkah. Sebuah kejutan muncul di wajah dari Shen Luo. Dirinya lalu berkata, tidak buruk. Kau memang memiliki beberapa kemampuan. Mata Shen Luo segera melihat pada Yahua yang kali ini masih sibuk mematikan api surgawi yang telah membakar tangannya. Sementara tatapan mata Xiaoyan melihat pada pertarungan Xinglin yang tidak disangka gadis cantik itu mampu bertarung seimbang dengan tetua keempat. Di tempat lain juga ada boneka setan langit yang mampu menahan pergerakan dari tetua ketiga. Meskipun boneka ini sedikit kewalahan, namun hal itu tidak mudah dihancurkan. Dan di tempat lain, Hua Jin cukup unggul melawan para ahli dari suku Piton. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat hal ini, mata Xiaoyan pun menajam dan dia berpikir untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Tiba-tiba saja Shen Luo tertawa dan mengeluarkan doki yang cukup besar sambil mengatakan, Xiaoyan, saat ini kau harus memikirkan nasibmu sendiri. Xiaoyan hanya menarik nafas yang panjang. Dia kembali mengedarkan doki di dalam tubuhnya. Sementara Shen Luo berteriak pada Yahua, ayo maju dan serang bocah itu. Mereka berdua pun meluncur dengan sangat cepat, yang membuat Xiaoyan terlihat cukup muram dengan gabungan dari mereka berdua.
Api surgawi dikeluarkan yang langsung membentuk dua tangan api raksasa. Dengan paksa menahan serangan Yahua dan juga Shen Luo. Ledakan besar pun terjadi. Shen Luo dan juga Yahua tidak mau menyerah. Mereka pun berteriak, tangan 9 neraka, air mata angin jahat. Menghadapi serangan seperti ini, Xiaoyan juga berteriak, gelombang pemecah api, segel pembuka gunung, yang akhirnya peng, peng, peng. Gelombang ledakan mengerikan pun menyebar di langit. Melihat Xiaoyan semakin ganas, membuat Shen Luo Guajin hanya bisa mengerutkan alisnya karena doqi di dalam tubuhnya sudah terkuras. Sementara Xiaoyan masih terlihat bersemangat dan tidak kelihatan lelah sedikit pun. Ini benar-benar sesuatu yang di luar nalar. Shen Luo kembali berteriak pada Yahua. Mendapatkan teriakan seperti itu, Yahua hanya menganggukkan kepalanya sambil mengeluarkan aura membunuh yang cukup besar. Xiaoyan menjadi waspada ketika merasakan aura membunuh dari keduanya yang tiba-tiba saja berubah menjadi seperti iblis. Hal ini tidak asing bagi Xiaoyan. Shen Luo menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil berteriak, aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan hari ini, Xiaoyan. Tangan iblis persembahan surga. Kabut merah darah dikeluarkan dari tubuh keduanya yang membuat awan di langit bergejolak. Tangan hitam raksasa segera keluar dari dalamnya yang kemudian meluncur ke arah Xiaoyan. Melihat serangan seperti itu, Xiaoyan hanya tertawa. Hahaha, tangan iblis persembahan surga ya. Tubuh Xiaoyan bergetar yang kemudian dia juga mengeluarkan aura membunuh yang luar biasa. Dalam sekejap, Xiaoyan juga mampu membentuk tangan hitam raksasa yang langsung melesat lalu bertabrakan dengan tangan hitam lainnya. Pada akhirnya, peng! Kedua tangan itu pun hancur. Aura membunuh segera menyebar dan nafas Shen Luo serta Yahua Liangjun menjadi lebih berat. Wajah mereka berdua terlihat cukup pucat. Namun di sisi lain, Xiaoyan juga pucat. Ekspresi Shen Luo menunjukkan sebuah ketidakpercayaan ketika dia melihat Xiaoyan juga mampu mengeluarkan tangan iblis persembahan surga. Dirinya pun lalu berteriak, kau benar-benar mengetahui salah satu teknik pamungkas yang paling dijaga oleh sekte langit yang mendalam milikku, yaitu tangan iblis persembahan surga. Xiaoyan hanya tersenyum. Teknik ini adalah sesuatu yang telah dia curi dari cincin Yi Chen ketika pertempuran di Menara Pil saat itu. Dan Xiaoyan sudah sering mempraktikkan di dalam pelatihan. Namun ini merupakan pertama kalinya bagi Xiaoyan menggunakan di dalam pertempuran yang asli. Dia tidak menyangka teknik ini bisa melawan teknik gabungan dari Shen Luo dan juga Yahua. Yahua kemudian berteriak, jangan beri dia kesempatan, kita harus kembali bergerak. Selagi Xiaoyan kelelahan, Shen Luo hanya bisa menganggukkan kepalanya dan baru saja mereka berdua akan maju, Shen Luo telah menemukan senyuman yang cukup aneh di raut wajah Xiaoyan. Dan Shen Luo bisa merasakan bahwa sekarang ada pergerakan energi alam yang luar biasa menuju ke arah Xiaoyan. Hal itu membuat Shen Luo berteriak, sebenarnya ini merupakan metode Qi kelas Tian. Tidak heran kita berdua tidak bisa membuat Xiaoyan kelelahan. Bocah ini sebenarnya memiliki metode Qi kelas Tian yang legendaris. Xiaoyan hanya memandangi Shen Luo dan juga Yahua sambil memberikan ejekan. Masih ingin adu mekanik? Majulah. Ekspresi Shen Luo menjadi lebih muram ketika dia mengatakan, kau jangan senang dulu. Sekte langit yang mendalam bukan satu-satunya orang yang tertarik untuk menangkap dirimu. Mata Shen Luo melihat pada hutan yang ada di bawahnya lalu berteriak, jika kau tidak segera menyerang bocah ini, pasti dia akan melarikan diri. Tidak lama kemudian, sosok manusia berjubah biru pun melesat ke arah langit. Dia kemudian mengatakan, hahaha, tetua Shen Luo, percayalah, bocah ini tidak akan bisa kabur lagi. Aku takut dia memiliki batu giok spasial pemberian dari Yao Chen. Maka dari itu, aku berusaha menyegel seluruh tempat ini. Dada Xiaoyan berdegup dengan kencang ketika melihat siapa yang telah muncul. Dirinya lalu berkata, Liangjun ke-9, bahkan dirimu juga telah datang ke tempat ini. Mata Xiaoyan pun menyipit. Dari situasi yang terjadi dia mengetahui bahwa tampaknya aula jiwa dan juga sekte langit yang mendalam, mereka telah berkomplot. Sementara Tianjun ke-9 sambil menatap wajah Xiaoyan, dia pun mengatakan, Xiaoyan, kau benar-benar cukup berani. Jika dirimu tetap berada di dalam pavilion bintang jatuh, maka aku tidak akan pernah bisa melakukan apapun terhadap dirimu. Namun tidak disangka bahwa kau benar-benar berani berkeliaran sendirian.
Wajah Xiaoyan menjadi cukup muram, dan dia tidak berkata apapun. Di dalam hati Xiaoyan mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan dari Tianxun ke-9 mungkin telah berada di puncak dari bintang 7 atau bintang 8 Daosun. Xiaoyan berpikir, meskipun dia telah menggunakan 3 perubahan misterius api surgawi, masih tidak akan bisa melawan orang itu. Apalagi tempat ini juga telah disegel. Oleh karenanya, Xiaoyan tidak akan pernah bisa menggunakan batu giok spasial pemberian dari Yao Chen. Xiaoyan hanya menghirup nafas dalam-dalam, tidak menyangka situasinya akan berubah menjadi sangat berbahaya. Namun apapun yang terjadi, Xiaoyan tidak akan pernah takut. Jika dirinya benar-benar terdesak, maka Xiaoyan akan menggunakan api teratai pemusnahan atau telapak tangan penciptaan surga. Shen Luo kemudian berkata pada Xiaoyan, "Bocah, menyerah saja kau. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dirimu bisa melarikan diri hari ini dari tangan kita bertiga?" Yao Hua Liangjun hanya dengan lembut melambaikan kipas di tangannya, dan dia menatap Xiaoyan dengan cukup hati-hati. Bagaimanapun juga, sebelumnya Yao Hua pernah bertarung melawan Xiaoyan. Dia masih cukup syok ketika melihat kekuatan dari api teratai pemusnahan yang dikeluarkan Xiaoyan saat itu. Sementara Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan, kemungkinan itu belum tentu. Tiba-tiba saja, Tianxun ke-9 menyipitkan kedua matanya ketika dia melihat cahaya keemasan yang berada di telapak tangan Xiaoyan. Secara pribadi dia telah menyaksikan kekuatan dari tangan penciptaan surga yang hebat, yang bahkan hantu tua Zeking telah terbunuh saat itu. Mengingat hal ini, membuat Tianxun ke-9 segera berteriak, "Xiaoyan, apakah kau tidak ingin menyelamatkan ayahmu?" Cahaya kemasan yang ada di telapak tangan Xiaoyan menjadi lebih lamban ketika mendengar teriakan dari Tianxun ke-9. Xiaoyan kemudian melotot pada orang itu. Tianxun ke-9 dengan wajah acuh tidak acuh, dirinya pun berkata, "Ikutlah denganku kembali ke aula jiwa, dan kau akan bisa bertemu dengan ayahmu. Namun, jika kau berani melawan, maka aku kemungkinan akan membunuh ayahmu ketika aku kembali." Mendengar ucapan seperti itu, raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup dingin. Dia menatap Tianxun ke-9 dengan niat membunuh yang sangat besar. Segera setelah itu Xiaoyan tertawa sambil berkata, "Aku tidak berpikir bahwa sebenarnya kau merupakan Tianxun ke-9 dari aula jiwa yang mencoba menggunakan taktik yang bodoh. Hanya dengan diriku hidup, maka aku akan benar-benar mampu menyelamatkan ayahku. Namun, ketika aku bersama dengan dirimu, maka diriku dan juga klan Xiao akan benar-benar tamat. Oleh karena itu, ancamanmu seperti ini tidak berguna bagiku." Wajah dari Tianxun ke-9 telah berubah menjadi cukup suram ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Sementara Yao Hua Liangjun tiba-tiba saja berkata, "Tianxun ke-9, bocah Xiaoyan ini merupakan rubah yang licik. Dia tidak akan jatuh hanya dengan trik murahan seperti itu. Mari kita serang bersama-sama, dan menangkapnya merupakan jalan yang paling benar." Tianxun ke-9 hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia melangkahkan kaki untuk segera maju. Ruang yang ada di depannya pun terdistorsi. Tiba-tiba saja tubuhnya menghilang, dan detik berikutnya telah muncul di hadapan Xiaoyan sambil mengayunkan cakar yang membawa energi mengerikan untuk meraih tenggorokan Xiaoyan. Tianxun ke-9 melakukan hal itu sambil berkata, "Jika begitu, aku Tianxun ke-9 secara pribadi akan bertindak dan menangkapmu kali ini." Menghadapi serangan dari Tianxun ke-9, raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius, dan cahaya keemasan yang ada di tangannya pun ini telah menyala terang. Kemudian dia melemparkan tinjuan untuk berhadapan dengan cakar milik Tianxun ke-9. Akhirnya, dar! Ledakan energi yang luar biasa menyebar di tempat ini. Banyak garis retakan juga telah muncul di langit. Tubuh Xiaoyan kali ini telah terlempar mundur beberapa langkah. Segera setelah itu dia menstabilkan tubuhnya dan mengangkat tangan kanannya yang sedikit mati rasa. Dari pertukaran pukulan ini, Xiaoyan benar-benar memahami bahwa kekuatan dari Tianxun ke-9 telah berada di puncak dari bintang 7 Daosun, dan hanya tinggal satu langkah mencapai tahap bintang 8 Daosun. Xiaoyan hanya berkata dalam hati, "Untung saja tangan kananku sudah ditempa dengan air liur roh emas. Jika tidak, kemungkinan aku akan langsung cedera di dalam adu pukulan sebelumnya." Shen Luo dan juga Yao Hua pun kini telah muncul di samping dari Tianxun ke-9. Kemudian mereka berkata, "Tianxun ke-9,
Jangan beri bocah ini waktu untuk beristirahat. Dia memiliki metode Ki Klastian yang bisa memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya dengan sangat cepat. Jika hal seperti ini berlangsung terlalu lama, sesuatu yang tidak terduga mungkin akan segera terjadi. Tianjun ke-9 hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian mereka bertiga berteriak dengan keras, mengeluarkan pilar Doki yang telah ditembakkan ke arah Xiaoyan. Tianjun ke-9 kemudian mengatakan, mampu membuat kita bertiga melakukan penyerangan secara bersama-sama. Xiaoyan, kau bisa dianggap sebagai orang yang paling tinggi di mata kami. Tianjun ke-9 juga tidak ragu-ragu setelah berkata seperti itu. Tubuhnya pun bergegas dan menuju ke arah Xiaoyan. Doki yang cukup agung telah melonjak ke segala arah, dan kekuatan yang cukup mengerikan kini telah dilemparkan ke arah Xiaoyan menghadapi serangan dari 2 orang bintang 6 dosun dan juga 1 orang bintang 7 dosun, membuat Xiaoyan berada di dalam situasi yang berbahaya. Pada akhirnya, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kecepatan untuk menghindari serangan seperti ini. Dan sekali lagi, Xiaoyan terpaksa harus bertabrakan dengan telapak tangan dari Tianjun ke-9. Selanjutnya sayap tulang giok yang ada di punggungnya pun mengepak. Dia menghindari setiap serangan yang dilemparkan oleh Yahua Liangjun dan juga Shen Luo. Ekspresi di raut wajah Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup gelap. Cahaya keemasan kembali dilonjakkan dari telapak tangannya, dan Doki yang cukup agung kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan yang dituangkan ke dalam telapak tangannya itu. Melihat hal ini, tubuh dari Tianjun ke-9 berhenti melakukan gerakan apapun. Dia lalu berteriak, kalian berhati-hatilah, Xiaoyan akan menggunakan teknik Do Klastian. Kata-kata dari Tianjun ke-9 membuat Shen Luo dan juga Yahua mereka terkejut dan buru-buru menarik diri untuk mundur. Tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam yang cukup aneh telah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dia membantingkan ke arah ruang kosong yang ada di hadapannya sambil berteriak, telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Dalam waktu yang singkat, bola energi yang berwarna hitam kini telah menyebar seperti kilat, dan hal tersebut mengeluarkan kekuatan hisap yang luar biasa. Tianjun ke-9 dan juga 2 orang lainnya benar-benar terpengaruh oleh kekuatan hisap yang sangat mengerikan itu. Ekspresi Tianjun ke-9 telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian dia berteriak, kalian jangan panik, teknik Do Klastian ini mungkin memang kuat, tapi kita bertiga masih bisa mengatasinya jika kita bergandengan tangan. Tubuh Tianjun ke-9 langsung mengeluarkan Doki yang cukup agung tanpa menahan diri lagi. Doki itu pun langsung memunculkan hujan di tempat ini. Sementara Shen Luo, Guizhun dan juga Yahua Liangjun setelah ragu-ragu sejenak, mereka juga langsung mengeluarkan seluruh Doki yang ada di dalam tubuh mereka. Hal itu segera membentuk sebuah badai yang cukup besar. Kekuatan dari 3 pilar Doki yang benar-benar besar pun kini telah berkumpul di atas kepala mereka bertiga, lalu berputar dengan cukup cepat. Setelah itu, 3 pilar Doki ini pun dilemparkan pada lubang hitam milik Xiaoyan. Kekuatan hisap yang cukup menakutkan dari lubang hitam itu dalam sekejap langsung menelan 3 pilar Doki, di mana hal ini membuat lubang hitam dan juga 3 serangan dari kelompok Tianjun ke-9 benar-benar lenyap dari tempat ini. Melihat hal itu, Shen Luo dan juga Yahua hanya bisa menghela nafas dengan lega. Namun, tatapan mata mereka masih memiliki sebuah teror yang luar biasa. Mereka berpikir, jika Tianjun ke-9 tidak ada di tempat ini, hanya mereka berdua saja tidak akan mampu mengatasi Xiaoyan yang telah mengeluarkan telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Raut wajah Tianjun ke-9 kini juga telah berubah menjadi sangat pucat karena dia cukup kelelahan telah memblokir serangan mematikan dari seorang Xiaoyan. Selanjutnya, dia menatap Xiaoyan kembali, lalu tertawa dan mengatakan, sekarang aku ingin melihat taktik lain apa yang masih kau miliki. Senyuman di raut wajah Xiaoyan menjadi semakin ganas ketika mendengar kata-kata dari Tianjun ke-9. Xiaoyan mengepalkan tangan dan 4 api surgawi dalam sekejap langsung muncul. Xiaoyan lalu berkata, tenang saja, aku akan memastikan kalian semuanya bisa makan dengan puas. Baru saja Xiaoyan berkata seperti itu, sebuah garis retakan tiba-tiba saja muncul di pelindung spasial yang telah dibuat Tianjun ke-9. Detik berikutnya, ada suara yang terdengar dari dalamnya. Adik junior Xiaoyan,
Akhirnya, aku bisa menemukan dirimu. Soyan cukup kaget ketika dia menoleh ke atas dan melihat bahwa yang telah mengatakan hal itu adalah Paman Heiking. Tidak lama kemudian Paman Heiking pun keluar dari dalam celah spasial dan membawa aura ganas serta mengerikan. Soyan yang terkejut tiba-tiba saja bertanya, "Senior Heiking, kenapa kau datang ke tempat ini?" Heiking hanya memandangi Soyan, lalu mengatakan, "Aku datang untuk mencari dirimu demi meminta bantuan. Orang-orang dari suku itu telah mengirimkanku. Bagaimanapun juga harus bisa menemukan dirimu. Dan untungnya, Xian telah meninggalkan segel naga di dalam tubuhmu. Jika tidak, maka aku akan benar-benar kesulitan untuk mencarimu." Mendengar ucapan dari Paman Heiking membuat Soyan segera mengangkat alisnya. Kemudian dia berkata dalam hati, "Mencariku? Sebenarnya apa yang terjadi sehingga suku naga Void kuno harus repot-repot untuk mencari diriku?" "Paman Heiking, apakah sesuatu telah terjadi pada Xian?" Paman Heiking sambil tersenyum, dirinya pun mengatakan, "Xian tidak sedang dalam masalah, namun ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Jika kau punya waktu, maka kau harus segera pergi dan ikut denganku hari ini juga." Soyan ragu-ragu sejenak ketika dia melihat ekspresi yang cukup muram dari Paman Heiking. Setelah itu, Soyan menganggukkan kepalanya karena tampaknya masalah ini cukup serius. Jika tidak, pasti orang seperti Heiking tidak akan panik seperti ini. Soyan kemudian mengatakan, "Begitu aku menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini, maka diriku akan ikut pergi bersamamu." Mendengar ucapan dari Soyan, Paman Heiking pun mengatakan, "Sebenarnya kau sedang terlibat masalah." Tatapan mata dari Paman Heiking selanjutnya melihat pada orang-orang yang ada di depan sana. Lalu dia berkata, "Sebenarnya kau adalah hantu tua Moyu dari Aula Jiwa. Apakah kau masih ingat dengan Paman Heiking ini?" Tianxun ke-9 sedikit terkejut. Ekspresi di raut wajahnya pun menjadi muram dan tampaknya dia telah teringat sesuatu. Tianxun ke-9 lalu berkata, "Heiking, sebenarnya kau adalah Heiking dari suku naga Void kuno." Mendengar kata-kata seperti itu, Paman Heiking pun hanya bisa menjawabnya, "Apakah nama Heiking adalah sesuatu yang bisa diucapkan oleh orang sepertimu? Dengan posisimu saat ini sebagai Tianxun ke-9, kau tidak memiliki kualifikasi untuk menyebut namaku." Wajah dari Tianxun ke-9 telah berubah menjadi cukup muram ketika mendengar ucapan dari Paman Heiking tersebut. Namun, Tianxun ke-9 tidak mengungkapkan kemarahan apapun. Jelas dia mengerti bahwa kekuatan dari Paman Heiking berada di atasnya. Bahkan jika mereka bertarung, maka Tianxun ke-9 tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Namun tiba-tiba saja Shen Luo Guizun yang tidak mengetahui siapa itu Paman Heiking, dirinya langsung menangkupkan dua tangannya sambil berkata, "Saudara, aku adalah tetua dari sekte langit yang mendalam, Shen Luo Guizun. Soyan merupakan orang yang ingin ditangkap oleh sekte langit yang mendalam milikku. Aku harap saudara tidak ikut campur dalam hal ini." Paman Heiking hanya mengangkat alisnya lalu mengatakan, "Sekte langit yang mendalam? Cemilan macam apa itu? Pergilah, kalian semua harus meninggalkan tempat ini. Aku sedang mencari Soyan karena sesuatu hal yang penting. Jadi, jangan membuang-buang waktuku di tempat ini." Ekspresi dari Shen Luo dan juga Yahua telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengar ucapan kasar dari Paman Heiking. Mereka kemudian berteriak, "Kau, sebenarnya kau berani tidak menghormati sekte langit yang mendalam milikku, dan kau benar-benar cari mati." Setelah berteriak seperti ini, keduanya pun mengeluarkan doki yang luar biasa dan akan memberikan serangan pada Paman Heiking. Melihat keduanya telah meluncur ke arah Paman Heiking, hanya membuat orang itu tersenyum, kemudian mengencangkan tinjunya dan memukul ruang kosong yang ada di hadapannya. Pada akhirnya, peng! Kekuatan tinju yang cukup mengerikan telah melintasi ruang dimensi. Merasakan hal ini membuat raut wajah dari Yahua dan juga Shen Luo menjadi sangat jelek. Tiba-tiba saja mereka berdua berkata, "Sebenarnya dari mana orang ini?" Baru saja mengatakan hal itu, kekuatan tinju dari Paman Heiking pun telah sekali lagi keluar dari ruang kosong dan menghantam dada mereka berdua. Tubuh mereka dalam sekejap dikirim terbang sambil memuntahkan darah. Hal itu langsung membentur tanah dengan cukup keras
kemudian membentuk lubang yang sangat besar dan juga dalam. Paman Heking kemudian bertepuk tangan. Segera setelah itu tatapan matanya kembali melihat pada Tianxun ke-9 sambil berkata, "Moyu, kau akan pergi sendiri atau diriku yang akan melemparkan dirimu." Tianxun ke-9 cukup marah dengan ucapan seperti itu, namun dia tidak berani membalasnya. Hal ini membuat Tianxun ke-9 hanya berkata, "Heking, kau seharusnya jangan bertindak arogan. Xiaoyan adalah seseorang yang ingin ditangkap oleh kepala aulat jiwa. Apakah kau benar-benar ingin melindungi dirinya?" Paman Heking menyipitkan mata. Dia menggosok tinjunya sambil berkata, "Aku tidak peduli dengan semua ini. Orang-orang tua dari klanku ingin diriku menemukan Xiaoyan. Karena aku sudah di tempat ini, maka semua orang hanya bisa melupakan untuk membawa pergi Xiaoyan." Sebuah kemarahan telah muncul dalam tatapan mata Tianxun ke-9. Dia mengepalkan tangan dengan kencang, dan doki yang cukup menakutkan secara perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Paman Heking hanya tertawa, lalu berkata, "Kau ingin bertarung? Majulah, aku ingin melihat apakah kekuatanmu telah meningkat selama bertahun-tahun ini." Setelah mengatakan hal ini, Paman Heking juga mengeluarkan doki, dan tekanan yang cukup mengerikan pun langsung tersebar di dalam tubuhnya, membuat tatapan mata dari Tianxun ke-9 menjadi berkedut ketika dia merasakan tekanan yang luar biasa. Tianxun ke-9 yang tidak berani melakukan apapun, hanya menekan amarah di dalam hatinya. Dirinya kemudian kembali mengatakan, "Heking, aku tidak percaya bahwa dirimu bisa melindungi bocah ini untuk selamanya." Paman Heking hanya melirik sambil mengatakan, "Bukan urusanmu, dan kau tidak perlu mengkhawatirkan hal ini." Karena tidak mampu menangkap Xiaoyan yang di bawah perlindungan dari suku naga Void kuno, Tianxun ke-9 hanya bisa menatap tajam ke arah Xiaoyan. Kemudian dia berkata, "Xiaoyan, kau tidak akan bisa selamanya bersembunyi, dan aku tidak percaya bahwa akan ada seseorang yang selalu datang untuk menyelamatkan dirimu." Setelah mengatakan hal ini, Tianxun ke-9 pun berbalik, dan baru saja dia akan menghilang. Tiba-tiba Paman Heking berteriak, "Moyu, ketika kau kembali ke aulat jiwa, beritahu orang-orang yang ada di atasmu untuk tidak mengganggu Xiaoyan dan juga anggota klan Xiao lainnya. Dendam antara klan Hun dan juga klan Xiao sudah tidak ada lagi. Jangan berlebihan, jika tidak, maka kalian semua hanya bisa menyesalinya." Kata-kata ini tidak diucapkan olehku, namun hal itu diucapkan oleh para orang tua dari dalam sukuku. Tianxun ke-9 hanya menyipitkan mata, kemudian dia tertawa sambil mengatakan, "Tidak ada gunanya kau memberitahu diriku, karena tidak ada yang bisa menghentikan aulat jiwa untuk melakukan apapun. Klanku saja tidak bisa, bahkan suku naga Void kunomu juga tidak akan mampu." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Tianxun ke-9 benar-benar menghilang dari tempat ini. Paman Heking, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup dingin. Dia segera menoleh ke arah Xiaoyan sambil tersenyum. Dirinya berkata, "Junior Xiaoyan, apakah kau tidak apa-apa?" Xiaoyan hanya menangkupkan kedua tangannya, lalu menjawab, "Sekali lagi aku telah menyusahkan senior Heking untuk ikut campur dalam masalahku." Heking hanya menggelengkan kepalanya dan tanpa ragu, dia mengatakan, "Itu tidak masalah. Kali ini, suku naga Void kunoku kemungkinan yang akan merepotkan dirimu, dan kau akan menyadari alasan pastinya begitu kau ikut bersamaku dan sampai di suku naga Void kuno. Jika sudah tidak ada masalah yang lain, bisakah kita pergi sekarang? Hal ini sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun." Mendengar ucapan seperti itu membuat Xiaoyan benar-benar penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam suku naga Void kuno. Tiba-tiba saja Xiaoyan menunjuk ke arah Xinglin. Lalu dia berkata, "Baiklah, tapi bisakah aku membawa temanku itu?" Paman Heking hanya melirik pada Xinglin. Kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Iya, tidak apa-apa. Bawalah temanmu." Xiaoyan merasa cukup lega ketika mendengar hal ini. Bagaimanapun juga dia tidak akan pernah membiarkan Xinglin sendirian. Takutnya dia disergap oleh Tianxun ke-9. Selanjutnya Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Boneka setan langit dalam sekejap kini telah muncul di hadapan Xiaoyan. Hal itu penuh dengan penyot-penyot di tubuhnya. Namun untungnya boneka setan langit tidak hancur total. Xiaoyan buru-buru menyimpan boneka tersebut. Sementara Xinglin juga langsung menarik para ahli dari suku Piton untuk kembali masuk ke dalam matanya.
Hua Jin saat ini, raut wajahnya terlihat sangat ketakutan ketika dia melihat pada Heking. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang tidak mampu diatasi. Xinglin kemudian bertanya dengan lembut pada Xiaoyan, "Tuan muda Xiaoyan, apakah kita akan melepaskan wanita itu? Kita dicegat kali ini. Semua adalah karena ulahnya." Xiaoyan hanya melirik sambil menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan Hua Jin, lalu mengatakan, "Kita sudah tidak memiliki waktu lagi. Kakak Heking, ayo, kita harus segera berangkat." Paman Heking hanya menganggukkan kepalanya. Tangannya kemudian diangkat ke udara dan membentuk sebuah celah spasial. Tubuh Xiaoyan dan juga Xinglin dalam sekejap langsung masuk ke dalam celah spasial itu. Sementara Hua Jin hanya bisa menghela nafas dengan lega ketika melihat kelompok dari Xiaoyan akan segera pergi. Dirinya hanya bisa mengucapkan berbagai kutukan di dalam hatinya. Namun, sebelum Paman Heking memasuki celah spasial, tiba-tiba saja dia melambaikan tangannya. Gelombang kekuatan yang cukup besar telah merobek ruang dimensi yang langsung menghantam tubuh dari Hua Jin. Kekuatan yang sangat menakutkan itu membuat Hua Jin langsung memutahkan darah. Tubuhnya juga dikirim terbang dan menabrak dinding batu yang ada di bawah sana. Bebatuan yang besar pun akhirnya berguling dan mengubur tubuh dari Hua Jin. Paman Heking melihat ke arah Hua Jin terjatuh, lalu dia berkata, "Jangan pikir bahwa aku tidak akan menyerang dirimu hanya karena kau seorang wanita." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Paman Heking pun memasuki celah spasial dan kemudian dalam sekejap telah menghilang dari tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya masalah apa yang telah terjadi di dalam suku naga Void kuno sehingga para tetua sampai harus menyuruh Paman Heking untuk menemukan Xiaoyan secepat mungkin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.